Maka luar biasa Ekaristi ini menjadi sesuatu kehidupan, baik itu jasmani juga dengan rohani, ada di tempat atau juga pusat doa gereja Katolik. Ekaristi itu yang nomor satu. Kita bisa berdoa sendiri, kita bisa berdoa bersama, tapi kalau nggak Ekaristi, belum sampai pada puncaknya sempurna. Karena Kristus yang memberikan contoh, karena Kristus yang memberikan ini semua. Siapa-siapa yang nggak boleh Ekaristi? Semuanya boleh. Tetapi yang tidak terima komuni di gereja, hukum kanonik ditulis dan bahkan ada aturannya. Siapa-siapa yang nggak boleh terima komuni? Jelas-jelas yang anti Kristus. Anda ke gereja tetapi tidak percaya bahwa itu udah menjadi tubuh dan darah Kristus, nggak usah terima komuni dan dilarang terima komuni. Dan juga yang tidak beriman. Tidak beriman itu silahkan saja, kalau hanya sekali lagi hanya mau berdoa dan Ekaristi boleh. Dan juga ini yang paling menyesakkan, orang-orang yang murtad, yang tadinya kenal, yang tadinya terima komuni, sudah dengan enak, tapi murtad meninggalkan Kristus. Ini lebih lagi. Jadi ini yang dilarang. Lalu selanjutnya yang dilarang siapa-siapa? Boleh Ekaristi? Boleh, tapi nggak boleh terima komuni. Mantan-mantan imam yang sudah tabisan, diakon, imam, uskup, mantan-mantan. Sekali lagi, mantan itu yang meninggalkan dan menikah. Pernikahan juga tidak sah sebelum sekali lagi dibereskan dileisasi atau diselesaikan. Harusnya nggak boleh terima komuni. Saya pernah nolak dosen saya yang nguji skripsi saya dulu, juga sama, meninggalkan imamatnya, dia menikah. Lalu dia mau komuni. Saya langsung di depan itu mengatakan, maaf Pak, saya sudah nggak pastor lagi, selesaikan dulu pernikahannya baru boleh komuni. Marah dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya dan semua orang. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus, pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian dengan menumpahkan darahnya sebagai kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu.
bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Persekutuan dengan darah Kristus.
berhargalah di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini pada persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah
dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku, para suster, bruder, frater, semuanya yang dicintai oleh Tuhan, selamat malam berkah dalam. Saya senang tadi melihat frater membaca Injil, karena belum diakon ya betul harus diserahkan ke imamnya atau juga uskup untuk dicium atau diberi tanda salib. Kalau sampai frater tadi mencium sendiri dan juga memberi salib, tak kon khotbah. Tapi ternyata benar bisa, dan saya kira itu yang benar. Baik, terima kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan dan mengulang-ulang terus sebetulnya, dan mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Katolik, kasih cinta Tuhan Allah itu nomor satu kepada sesama, kepada manusia ciptaannya, bahkan mengalahkan siapapun yang dekat dengan kita, orang tua, atau yang disebut juga dengan mungkin kekasih, atau mungkin siapa yang paling dicintai dan sebagainya. Kasih cinta Tuhan kepada ciptaannya, kepada kita semua nomor satu. Seandainya ada orang tua yang baik pun, karena itu dikasih oleh Allah. Sama juga dengan anak, sama juga dengan siapapun, seandainya ada hebatnya kayak apa, karena berasal dari Allah. Jadi betul-betul kalau kita mau merasakan dari pertama ciptaan sampai kan juga nanti, Tuhan memang betul-betul mencintai manusia, mendalam, agung, tinggi,
dan juga mendasar. Bahkan kehidupannya, nyawanya diserahkan buat menebus dosa kita. Jadi jangan lupa, kehidupan ini nomor satu sebenarnya tidak yang lain adalah Allah, Tuhan, bukan siapa-siapa. Maka sekarang juga sama, dari pertama memberi contoh, teladan dan seterusnya, dia juga memberikan sesuatu yang nomor satu adalah sebetulnya dalam kehidupan kita ekaristi, perjamuan itu, pemberian makanan jasmani dan pemberian makanan rohani sekaligus dalam ekaristi. Maka bersyukur sekali kalau orang-orang yang sudah mengalami ekaristi itu suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Itu enggak ekaristi, kehilangan sebenarnya, apalagi dengan masa pandemi. Yang ditakutkan oleh Paus juga begitu. Jangan-jangan misa online ini yang membuat ternyata benar. Sudah boleh pun kadang-kadang masih pada takut dan kadang-kadang tidak hadir untuk, dan sudah nyaman dengan misa online atau yang disebut dengan ekaristi yang sebenarnya nggak terima sakramen, terima batin dan terus menerus. Maka luar biasa Anda bersyukur sekali dan kita semua bersyukur sekali boleh ekaristi dan bisa menikmati itu semua. Kalau sampai tidak boleh ekaristi, dilarang, bahkan tidak terima komuni, dan juga nggak dapat kesempatan, tidak dapat itu semua, ini maaf, kita rugi loh, kita itu menderita loh, kita sedih loh, dan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka luar biasa ekaristi ini menjadi sesuatu kehidupan baik itu jasmani juga dengan rohani ada di tempat atau juga pusat doa gereja Katolik. Ekaristi itu yang nomor satu. Kita bisa berdoa sendiri, kita bisa berdoa bersama, tapi kalau nggak ekaristi belum sampai pada puncaknya sempurna. Karena Kristus yang memberikan contoh, karena Kristus yang memberikan ini semua. Siapa-siapa yang nggak boleh ekaristi? Semuanya boleh, tetapi yang tidak terima komuni di gereja, di hukum kanonik ditulis dan bahkan ada aturannya. Siapa-siapa yang nggak boleh terima komuni? Ekaristi boleh, ikut boleh, perjamuan boleh, tapi ada yang tidak boleh terima komuni. Jelas-jelas yang anti Kristus. Anda ke gereja tetapi tidak percaya bahwa itu udah menjadi tubuh dan darah Kristus, nggak usah terima komuni dan dilarang terima komuni. Jadi orang-orang yang anti Kristus tidak boleh terima komuni. Dan juga yang tidak beriman. Tidak beriman itu silahkan saja, kalau hanya sekali lagi hanya mau berdoa dan ekaristi boleh. Dan juga ini yang paling menyesalkan, sebetulnya menyesakkan, orang-orang yang murtad, yang tadinya kenal, yang tadinya terima komuni, sudah dengan enak, tapi murtad meninggalkan Kristus. Ini lebih lagi. Jadi ini yang dilarang. Lalu selanjutnya yang dilarang siapa-siapa? Boleh ekaristi? Boleh, tapi nggak boleh terima komuni. Mantan-mantan imam yang sudah tabisan, diakon, imam, uskup, mantan-mantan. Sekali lagi, mantan itu yang meninggalkan dan menikah. Pernikahan juga tidak sah sebelum sekali lagi dibereskan dileisasi atau diselesaikan. Harusnya nggak boleh terima komuni. Saya pernah nolak dosen saya yang nguji skripsi saya dulu, juga sama, meninggalkan imamatnya, dia menikah, lalu dia mau komuni. Saya langsung di depan itu mengatakan, maaf sudah Pak, saya sudah nggak pastor lagi, selesaikan dulu pernikahannya baru boleh komuni. Marah dia. Jadi mantan-mantan yang tidak setia ini termasuk juga
mantan-mantan suami dan istri yang menikah di gereja Katolik secara sah, terus bercerai. Bereskan dulu, baru boleh komuni. Jangan nekat. Romo nggak tahu ini. Saya nggak bisa ke gereja sini, ke gereja lain. Ini malah semakin dosa dan menghina sakramen ini. Begitu mudahnya sebenarnya bertobat, datang kepada pastor dan bercerita dan sebagainya, lalu dibuat sesuatu yang bagus, laisasi dibenahi dulu, baru boleh komuni. Tapi ini sebenarnya dilarang. Mantan-mantan suami istri, mantan-mantan imam yang sudah tabisan. Lalu juga yang nggak boleh terima komuni, orang-orang berdosa besar yang membunuh, abortus termasuk, tidak boleh sebelum kembali lagi semuanya dibereskan dengan pastor. Kalau dulu abortus itu diselesaikan oleh uskup, sekarang oleh imam boleh. Imam hanya memberitahu ada berapa mengampuni, tidak harus tahu siapa-siapa, ada berapa mengampuni orang yang abortus, selesai. Dulu jelas-jelas. Nah, ini yang berdosa besar atau yang melecehkan keimanan, dosa saklerehi. Dosa saklerehi adalah dosa yang sebenarnya yang dianggap suci tapi dilecehkan, termasuk barang-barang dan juga manusia, termasuk benda-benda. Kalau ada benda-benda suci kita sembronokan, ada juga tabernakel, di situ bertahtalah Kristus dan sebagainya, diobrak-abrik, diporak-porandakan, atau juga kita nggak hormat dan sebagainya. Dosa itu sebetulnya tidak pantas untuk terima komuni. Sama juga dengan orang-orang tertabis, jangan dimain-mainin orang-orang tertabis ini. Itu berarti juga kalau sampai kita berdosa, melecehkan. Ada waktu itu di Bogor, ada seorang tentara yang sakit hati dengan pastor. Dia mau pukul, bahkan mau sakiti pastor itu. Saya ingatkan, dia dipilih Tuhan dan dia ini nggak boleh begitu. Tidak, saya mukul manusianya kok, bukan mukul pastornya. Sama saja udah jadi satu. Itu juga melecehkan, dan sekali lagi ini nggak bisa terima komuni. Atau juga liturgi yang dianggap suci dan sakramen yang dianggap suci, kita tidak menghormatinya, itu dosa saklerehi, ada banyak sekali. Lalu juga jelas yang tidak dibaptis Katolik atau yang masih katekumen, jangan dulu, bersabar dulu. Nanti kalau sudah mengenal Kristus dengan sungguh dan diterima, baru boleh komuni. Luar biasa sebenarnya kesempatan yang kita punya saat ini. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, saya boleh terima komuni. Luar biasa sempurna ketika kita juga misa. Maka nomor satu yang tadi saya sampaikan, kasih Tuhan, cinta Allah itu betul-betul pada saat ini mengajari Ekaristi adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Diberikan oleh Tuhan, diberi contoh, dan seterusnya. Yang kedua, teladan Kristus yang luar biasa untuk yang nanti pembasuhan kaki. Atau bukti pelayanan yang total penuh kepada sesama. Ini kita diajari sungguh. Maaf, kalau bangsa Arab, kalau ngomong tentang Arab jangan berpikir soal agama tertentu. Di sana juga ada banyak agama. Jadi kalau bangsa Arab ya bangsa Arab, Kristus pun bangsa Arab. Jadi kalau di sini bangsa Arab adalah sangat, sekali lagi yang di bawah yang disebut dengan kaki. Kalau orang sampai menghina dengan keji, itu kalau berkelahi atau apa saja sampai menginjak-injak. Jadi orang yang paling di bawah itu, yang diinjak-injak itu paling keji sekali. Jadi paling ngeri kalau sudah budaya Arab sampai menginjak-injak dan bawah kaki itu yang kotor, yang paling bawah sampai kan dibuat seperti itu luar biasa sekali kalau sampai di kaki. Sama juga dengan ketika patung Saddam Hussein di Irak, ketika ditarik, dirobohkan oleh
Amerika, orang-orang yang sakit hati dengan Saddam Hussein nggak bisa membalas apa-apa, patungnya itu kepalanya dipukuli pakai sendal yang kotor, pakai kasut atau sepatu yang kotor dipukuli. Itu tanda penghinaan sungguh. Kalau sudah bagian dasar pukuli kepalanya itu patung dan seterusnya. Sama juga dengan contoh salib, mati di salib adalah mati untuk orang-orang yang betul-betul nggak ada gunanya, hina dan penjahat sekali. Tapi sekali lagi dipakai Tuhan loh ini. Yang paling dasar pun dipakai Tuhan. Jadi hati-hati sekali kita sampai menghina orang, sampai juga kita menyingkirkan orang yang paling kecil, paling yang hina, yang gak ada harganya sama sekali, dan dihitung sekali lagi ini dipakai Tuhan loh. Tuhan sering memakai ini. Salib juga begitu. Tuhan memberi contoh yang selalu orang gak akan terima. Masa Tuhan disalib, masa Tuhan mati? Justru di sini dipakai Tuhan dan dibuktikan teladannya sempurna sekali ketika disalib, masih mengampuni dan seterusnya dan seterusnya. Lalu juga di Arab saya kira sama, ini bukan budaya kita sebenarnya. Dosa yang terbesar adalah dosa kepada orang tua atau kepada ibu. Sering ada kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu, terutama ibu. Orang-orang ini anak-anak yang tidak bersujud, tidak bersimpuh, tidak ndelosor, tidak pasrah dan tidak tunduk mengikuti perintah orang tua sampai bawah bersujud, dia nggak masuk surga. Apalagi sampai mencuci kaki ibunya, apalagi sampai juga menghormati dan mencium kaki ibunya, tidak dapat meraih surga dan tidak akan dapat. Karena apa? Surga katanya di bawah telapak kaki ibu itu artinya harus betul-betul bersimpuh ke bawah dan rendah hati sungguh untuk memuliakan atau juga untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Maka saudara-saudara yang terkasih, yang kedua ini luar biasa sekali. Segala sesuatu itu yang kecil, yang terbuang, yang mati, yang juga tidak berguna dan sebagainya, inilah yang kemarin saya juga ingatkan, jangan-jangan ini dipakai Allah, jangan hindari, jangan lari, jangan kabur. Tapi Kristus membuktikan, bahkan dengan salib itu, kita malah justru sekarang jangan takut, salib sudah menang, salib sudah bangkit. Tapi dulu menakutkan. Sekarang luar biasa Kristus memberi contoh. Nah, makanya dia juga mencuci kaki para rasul. Kamu murid, saya guru, saya Tuhan, saya pimpinan, tapi saya mau mencuci. Kamu juga seharusnya sama. Lakukan itu kepada siapapun juga. Ini luar biasa sekali yang kita pelajari. Yang kedua dari kasih cinta Tuhan yang luar biasa kepada sesama dan kepada kita. Yang ketiga, kalau berbuat sesuatu yang baik, cinta, itu terus-menerus sampai akhir konsisten dan syukur-syukur meningkat menjadi plus. Jangan hanya itu saja atau malah berkurang sampai mati. Kalau kita sudah punya sesuatu, Kristus juga sama. Ketika melayani kita mencintai, nggak batas-batas seberapa sampai mati, sampai terakhir. Ini luar biasa. Maka kita juga sama. Kalau kita berbuat baik, berbagi, memberi dan sebagainya, sampai akhir, jangan sampai gampang sekali mutung karena kayaknya kita. Jadi gini, kalau memberi itu secepat tas das war tap. Seperti ketika cepat kita menerima rezeki, menerima sesuatu dari Allah. Berbagi pun begitu. Kalau kita mau menerima dengan cepat, dengan semangat, kita juga berbalik memberi dan berbagi semangat. Itulah namanya murah hati. Allah itu murah hati, maha murah hati.
Kita juga harusnya diajari untuk itu. Sampai akhir dan seterusnya, bahkan meningkat. Tidak hanya berhenti di sana. Disinilah sebenarnya para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasa dan akan terjadi dan siap. Bahkan pemberian kita, kebaikan kita pun ini dites terus. Dan ini akan berkualitas kalau nanti ada hasilnya. Ini biasa sekali kalau orang baik lihat. Nomor satu, biasanya orang baik ada yang memanfaatkan. Saya nggak berbicara di sini, ada seorang pemimpin juga baik banget, saking baiknya dimanfaatkan. Nggak apa-apa kalau dia langsung dimanfaatkan terus merasa nggak enak, menarik kebaikannya, nggak berkualitas, tidak seperti Kristus. Dia disakiti pun, dimaki-maki pun, bahkan tetap memaafkan ketika disalib. Ini berkualitas, pemberian, kasih dan sebagainya. Dan ini unggul dibandingkan dari mana? Tempat-tempat yang lain. Kalau kita memberi supaya diberi lagi, kalau kita memberi doudes itu, kita memberi supaya kita juga dihormati, dipuji. Orang jahat pun juga sama, kayak gini pengen. Tapi kita ikut Kristus berkualitas. Biasa kalau nanti memberi dan berbagi, membuat suatu kebaikan, dimanfaatkan orang, nggak apa-apa. Biasa. Dan ini akan terjadi, siap laksanakan terus. Atau juga di sini dikatakan ada banyak orang yang cari untung, atau juga sekali lagi ngelaba. Ya, ngelaba itu cari untung, bahwa ini ada orang baik, ya udah saya cari kesempatan dan sebagainya dan manfaatkan. Lalu yang kedua, hati-hati orang-orang yang murah hati, yang baik-baik. Banyak dilunjak, bukan hanya di sini juga sama. Ketika mau dicuci kakinya, oh kalau gitu sekalian Yesus cuci kepala saya juga dan tangan saya juga dan badan saya semua. Ini kan termasuk muridnya ngelunjak ini. Walaupun sekali lagi Petrus sesudahnya dia bertanggung jawab, dia mati seperti Kristus. Ini luar biasa karena berkembang kebaikan itu dan melimpah. Tapi ngelunjak, nanti biasa kita juga kalau berbuat baik, banyak orang ngelunjak, biasa, nggak apa-apa. Dan terima itu, jangan sampai kita dengan begitu terus kabur, nggak berkualitas, nggak unggul. Ada orang mengatakan diberi hati minta jantung, atau juga bahkan sebaliknya, kayaknya ini tuntutan. Kita berbuat baik sebetulnya hanya karena kebaikan, tapi dituntut. Kok sekarang enggak lagi? Kok hanya sekali? Kok hanya kita kalau berbuat baik begitu? Itu ada tuntutan. Enggak apa-apa. Tetap berbuat baik. Menuntut lebih dan lebih ngeri lagi kadangkala hak. Ini hak saya harusnya dapat. Saya orang miskin, saya orang kecil. Ini hak saya harusnya dapat. Kok dan seterusnya. Maka saudara-saudara terkasih, tuntutan atau juga yang lebih itu dan menjadi hak itu ya nggak apa-apa, biarin aja. Mereka nggak tahu kok, kita pokoknya kalau memang bisa berbuat baik terus menerus dan tiada hentinya, nggak apa-apa. Dan juga nanti yang jelek, salah, yang bermasalah, atau bahkan kadangkala kita dianggap tidak adil, seperti juga dalam Injil. Kamu datang pagi dibayar 1 dinar, nanti agak siang 1 dinar dan sebagainya. Itu udah adil sebenarnya. Tapi dia nuntut, kok saya segini, kok ini yang enak-enak saja. Tuhan nggak boleh berbuat baik kepada siapapun, karena dia nuntut haknya. Nggak adil ini. Padahal dia udah dapat kebaikan, nggak kerja, dapat 1 dinar. Kita sering ngalami itu nanti. Kalau kita berbuat baik kepada, nggak usah takut. Biar mau diapakan nggak apa-apa, dan lakukan terus berjalan kebaikan. Dan gak usah nggak takut juga. Yang ketiga adalah maaf ketika kita berbagi dan berbuat baik dan sebagainya, jangan minta balasan imbalannya. Apalagi juga banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah diberi nggak ada, bukan hanya kata-kata, tapi lebih bagus adalah suatu perbuatan. Banyak orang yang sudah dibuat baik,
nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur, nggak tahu nerimo, nggak apa-apa. Kalau kita hanya dihormati, diucapin terima kasih, sudah terbayar. Justru sebaliknya lebih unggul, lebih hebat. Kalau kita memberi jangan tahu dan nggak usah diucapin terima kasih, lebih bagus lagi. Padahal Bapak Ibu semua, ini adalah kesempatan. Termasuk juga yang disebut juga dengan yang ketika disalib Gestas itu. Dia sudah jahat, tetapi yang sebelah kirinya Gestas itu mengatakan, kalau kamu dan seterusnya, padahal itu kesempatan dia untuk bertobat. Sama juga dengan kita, ada kesempatan untuk bertobat. Kebaikan Tuhan tuh, mau kamu melakukan dosa sebanyak apapun, seberat apapun, datang mengaku dosa, diampuni loh. Gitu aja nggak mau, gengsi. Ini kesempatan loh. Ini sama dengan Gestas, kasih kesempatan, kamu udah mau mati besok, tapi masih belum mau bertobat. Gak apa-apa, Tuhan tetap sama, kita juga akan tetap untuk itu. Terus menerus. Kadang-kala kalau orang kampung ya, bukan desa ya, lain dengan desa, dengan orang kampung itu yang ininya juga agak sedikit berbuat baik aja diomong, apalagi berbuat jahat. Kadang-kadang berbuat baik aja salah, apalagi berbuat jahat. Tidak berbuat apa-apapun dituduh dan difitnah, apalagi berbuat jahat. Maka tetap lakukan suatu kebaikan. Lalu yang keempat, ini luar biasa, seperti Tuhan mengajarkan. Coba kita sadar, pemberi dan pelayan yang melayani itu lebih beruntung, itu lebih punya kesempatan, itu harusnya lebih bersyukur. Kita bisa, berarti ini rahmat. Kalau saya bisa berbagi, kita bisa buat baik tanpa pamrih, kita bisa melayani tanpa pamrih, kita bisa memuji Tuhan tanpa pamrih, kita bisa berdoa tanpa pamrih. Maaf, jutaan orang banyak yang nggak bisa ini, meditnya minta ampun, tenaga, pikiran, hati, bahkan apalagi barang-barang. Banyak yang nggak bisa dapat berkat. Kita tuh dapat berkat, beruntung. Kita bisa memberi itu beruntung, terus menerus. Memberi pelayanan sama. Ini kesempatan kita yang luar biasa dikasih oleh Tuhan. Bersyukur. Ada kami juga imam tapi nggak di sini, sekali lagi dulu di negara antah berantah. Ada romonya sugih, tapi meditnya minta ampun. Sampai dihipnotis pun sama orang, kapok yang hipnotis, nggak keluar sedikit pun uang, saking pelitnya. Tapi ada juga yang maaf, nahan-nahan uang, jaga-jaga uang sama sekali, dia nggak ngasih-ngasih ke orang. Kena hipnotis 3 kali, laptop dengan HP hilang. Ya akhirnya begitu. Maka sebetulnya kita ini tadi bersadar, kalau kita bisa memberi, kita bisa melayani. Sekali lagi ini kita beruntung. Kita itu orang yang dapat kesempatan dan bersyukur. Lalu selanjutnya pemberian dan pelayanan, rohani, spiritual, iman, doa-doa, psikis, mental, dan teladan, ini paling mahal dan paling baik daripada materi. Maka syukur-syukur kita juga menjadi orang yang seperti itu, membawa kepada Tuhan banyak orang berdosa, banyak orang yang jauh dari Tuhan, itu lebih bagus dibandingkan hanya soal memberi materi. Jadi pemberian dan pelayanan yang arah rohani, ekaristi sama, yang spiritual, yang iman, yang doa, lebih berharga. Walaupun sekali lagi tetap yang lain itu juga berharga, tapi itu lebih berharga daripada kita hanya bisa ngasih nasihat, ngomongin teori, tapi tidak ngoceh, tapi tidak bisa menunjukkan teladan, tidak bisa menunjukkan yang baik. Orang banyak yang nggak percaya. Maka coba diarahkan ke sana. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah bukan hanya sampai akhir, tapi semoga kasih pelayanan kita yang seperti Kristus itu berantai. Berantai itu berlimpah, lalu berbuah, akhirnya saling. Maka Kristus ngajari, saya aja guru, saya aja Tuhan,
Saya aja pemimpin, saya nyuci kaki kamu. Kamu juga coba saling mencuci kaki, saling melayani, saling memberi kasih. Itu berantai itu banyak, makanya berbuatlah baik. Nanti akan berantai dan hasilnya baik. Tapi kalau berbuat jahat ngeri sekali. Berantainya juga jahat. Nanti membuat orang menjadi dendam, luka batin, dan saling satu dengan yang lain. Ini ngeri. Dan ini gagal, dan musnah, dan mati. Maka saudara yang terkasih, luar biasa sekali perjamuan Kristus mengajarkan keseluruhan hidup kepada kita, dan bahkan di salib besok cinta kasihnya luar biasa kepada sesama, supaya kita juga mencintai sesama demi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kuatkanlah oleh perjamuan puteramu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.